Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita fokus ke Anda nih, apalagi kalau Anda baru aja jadi manajer. Gimana sih caranya kirim sinyal kepemimpinan yang pas? Dan yang penting juga, gimana biar kita benar-benar paham dampak kita ke orang lain? Nah, sumber kita kali ini dari rangkuman beberapa artikel Harvard Business Review. Isinya macam-macam. Ada soal kecerdasan emosional, resiliensi, pengaruh, sampai kepemimpinan autentik, dan empati. Intinya, kita mau ambil saripati dari HBR ini khusus buat Anda biar fondasi kepemimpinan dari awal tuh kuat gitu. Yuk, kita gali bareng-bareng. Oke, tantangan pertama nih yang sering banget muncul ya, namanya paradoks kekuasaan. Anehnya, sifat-sifat bagus yang mungkin bikin Anda naik jabatan, kayak empati, mau kerjasama, itu malah bisa luntur pas sudah punya kuasa. Gimana tuh? Kayak naik tangga malah kepleset empatinya. Gimana cara menghindarinya? Tuh, jadi Anda perlu aktif banget melatih empati. Contoh gampangnya, pas ada anggota tim lagi ada masalah, ya tunjukin peduli beneran. Saya ikut prihatin ya gitu. Bukan cuma formalitas. Atau sebelum rapat, coba mikir dulu, kira-kira mereka lagi gimana ya kondisinya? Terus latih juga kemurahan hati. Luangin waktu deh buat ngobrol empat mata. Atau delegasikan tugas yang penting, bukan cuma sisa-sisa kerjaan. Jangan lupa puji yang tulus, yang spesifik. Kalau ada sukses bareng, ya bagi-bagi sorotan lah. Ini semua sinyal penting banget buat bangun kepercayaan. Ngomongin kepercayaan, ini nyambung ke soal vulnerability atau kerentanan ya. Kedengarannya penting, tapi kok kayaknya rumit gitu ya. Seberapa asli sih manajer baru sebaiknya tampil? Kan ada juga tuh paradoks autentisitas. Kalau terlalu kaku sama diri sejati atau malah terlalu terbuka, curhat terus gitu, malah bisa jadi bumerang kan? Betul, betul. Ini emang agak tricky. Sebenarnya ini lebih ke soal belajar dan adaptasi. Bukan cuma jadi diri sendiri plek ketiplek. Coba lihat gaya pemimpin lain. Ambil yang bagus, yang cocok, terus olah jadi gaya Anda sendiri. Soal kerentanan, coba pikirkan sebagai kerentanan strategis. Jadi bukan berarti cerita semua masalah pribadi ya. Tapi ya sesekali tunjukkan kelemahan atau kalau Anda nggak tahu sesuatu, secara selektif aja buat bangun koneksi. Kayak kata Brené Brown itu loh, peneliti soal ini. Katanya kerentanan itu butuh keberanian, bukan lemah. Ini justru sinyal kalau Anda juga manusia biasa, sama kayak tim Anda. Wah, menarik tuh. Jadi bukan cuma apa yang diomongin, tapi gimana nyampeinnya ya. Terus, gimana kalau pas situasi sulit? Misalnya, ada anggota tim bikin kesalahan gitu. Kesalahan fatal mungkin. Naluri pertama kan biasanya pengen, wah kerasin aja atau marah gitu. Nah, ini penting. Riset HBR tuh jelas banget nunjukin compassion atau belas kasih itu jauh lebih efektif buat jangka panjang dibanding sekedar tegas yang jadi marah-marah ya. Kemarahan itu ngerusak loyalitas, kepercayaan, kreativitas tim bisa anjlok. Sebaliknya, kalau respons kita itu welas asih, misalnya tarik napas dulu, jangan langsung reaktif. Coba pahami sudut pandang dia gimana. Terus asumsikan niat baik, ini penting banget. Baru deh tawarkan dukungan buat perbaikan. Cara ini justru bangun loyalitas dan kinerja tim. Ingat deh, hubungan baik di kantor itu seringkali lebih nahan orang daripada gaji loh. Respons Anda pas sulit itu sinyal gede soal karakter Anda. Berarti di sini mendengarkan aktif itu perannya krusial banget ya. Ini lebih dari sekedar diem nggak motong omongan kan? Tepat sekali. Lebih dari itu, ada artikel yang bilang, pendengar hebat itu kayak trampolin. Trampolin, gimana tuh maksudnya? Iya, jadi dia mantulin lagi ide Anda, kasih energi, nguatin, bikin pikiran Anda jadi lebih jernih. Prakteknya gimana? Ya, ciptakan suasana aman buat ngomong, minimalisir gangguan, simpan dululah HP-nya. Terus, tanya buat klarifikasi, bukan buat ngehakimi ya. Kasih afirmasi kayak, oke, saya paham maksudnya. Kalau mau kasih saran juga hati-hati, jangan sampai malah ngambil alih gitu. Ini semua sinyal hormat, sinyal kalau Anda beneran dengerin dan paham. Iya sih. Gampang diomongin ya. Tapi nahan diri buat nggak langsung ngasih solusi pas tim lagi curhat, itu kadang susah juga ya buat manajer baru. Terus gimana semua ini, empati, autentisitas yang adaptif, belas kasih, dengerin, itu nyambungnya ke upaya mempengaruhi tim biar efektif? Pengaruh itu kan nggak melulu soal jabatan. Nggak otomatis karena Anda manajer terus orang nurut. Pengaruh itu dibangun di atas prinsip-prinsip psikologi. Misalnya rasa suka.
Ini bisa dibangun dari pujian tulus tadi, kerjasama yang beneran, bahkan hal kecil kayak ingat detail personal anggota tim. Terus ada timbal balik. Kalau Anda bantu anggota tim atasi hambatan kecil, itu bisa jadi modal buat permintaan Anda nanti. Ada juga konsistensi. Minta komitmen kecil dulu sebelum yang besar. Kalau bisa komitmennya jelas di depan orang lain mungkin. Tentu, menunjukkan keahlian Anda juga penting, tapi ya bagikan pas relevan aja. Intinya, semua ini soal ngirim sinyal yang konsisten. Sinyal kalau Anda bisa dipercaya, kompeten, dan peduli. Jadi contoh langsung itu cara paling kuat sih, walk the talk gitulah. Oke, oke. Jadi, jelas banget ya, sinyal yang dikirim manajer baru itu berlapis-lapis. Ada soal gimana nyimbangin kuasa baru sama empati yang harus dijaga. Terus, tampil otentik tapi juga bisa adaptasi. Dan ngelola situasi sulit, tegas tapi ada welas asihnya. Kuncinya emang di pilihan sadar kita sehari-hari ya. Iya, bener. Dan buat paham dampaknya, ya harus refleksi terus. Jangan ragu juga minta masukan dari tim. Tindakan kecil tapi konsisten, sinyal peduli yang tulus, itu fondasinya. Fondasi kepemimpinan yang kuat yang dampaknya positif buat tim. Ini proses panjang, maraton. Nah, sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Mengingat tadi kita bahas kekuasaan itu bisa ngurangin empati, terus pengalaman sukses kita dulu malah kadang bikin susah empati sama orang yang lagi susah sekarang, kira-kira praktek spesifik apa nih yang rutin yang bisa Anda mulai terapkan, mungkin minggu ini, buat secara aktif ngelawan kecenderungan itu, biar tetap nyambung sama denyut nadi tim Anda. Sekian dulu sesi bedah sumber kita kali ini. Sampai ketemu lagi.